pada teriak-teriak, pada wah wah wah, pada lari kayak gitu. Terus yang bisa pada ngomong gini, jangan ngeliat, jangan ngeliat. Maksudnya apa jangan ngeliat? Saya tak liatin aja. Kenapa nggak boleh dilihat, mikir saya. Kenapa nggak boleh dilihat? Udah jangan lihat, ntar ngikut, nggak usah dilihat. Kalau ada kesurupan nggak usah dilihat, katanya kayak gitu. Pokoknya itu gua aduh pada teriak wah 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 wah, pokoknya oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau bercerita soal kesurupan massal. Ini video tak ambil pas sayanya. Apabila ada kesamaan cerita atau salah-salah kata, saya minta maaf kayak gitu ya. Ini video tak ambil dari kisah nyata. Ya emang kisahku nyata ya. Pokok pas dulu itu saya bekerja di pabrik sepatu ya. Nah pas dulu itu kan pabriknya kan banyak gedung kayak gitu ya. Tiap mau bangun gedung pasti ada yang kesurupan di situ ya. Kalau pas mau bangun gedung pasti ada yang kesurupan. Yang kesurupan pertama enggak segitu banyak orang di tiap gedung itu. Tiap gedung itu ada 3 blok lokasi, itu pasti ada satu tapi nggak seberapa parah kayak gitu ya. Kedua kalinya giliran mau bangun gedung juga sama kayak gitu, ada kesurupan. Pokoknya tiap mau bangun gedung itu pasti ada aja yang kesurupan. Ini yang bersekian kalinya, ini yang parah banget bagi saya ya, yang saya udah lama di situ bertahun-tahun saya kerja di situ tuh. Kurang lebihnya 8,5 tahun saya bekerja di pabrik ya. 8,5 tahun itu jadinya selama saya di situ baru kali itu saya ngelihat segitu parahnya kesurupan ya. Pas kejadian kesurupan massal yang separah itu tadinya itu di lokasi yang di sono, yang blok mana itu lupa, nggak usah tak sebutin. Pokoknya ada 3 tempat, yang satu tempat itu udah kesurupan. Nah besoknya lagi dengar di situ kesurupan lo, hati-hati gini-gini. Intinya yang penting harus ingat lah, harus jangan pikiran nggak usah kosong, pikiran jangan ngeblank gitu aja mikir saya mah. Pokoknya bismillah nih ansun kerja nyambut gawe gitu aja lah saya mikirnya. Terus kayak gitu di blok lokasi 2 kesurupan lagi katanya. Habis kayak gitu pokoknya berurutan. Pas kejadian di tempatku tadinya itu di gedung berapa dulu, terus tiap gedung atas bawah itu pada kesurupan. Giliran pas itu di tempatku di depan lainku itu ada kesurupan. Itu tadinya aku kaget, dianya teriak wow kayak gitu ya, teriaknya itu kenceng banget, teriak itu dianya itu langsung teriak sambil lari-lari kayak gitu. Jadinya kita yang lagi kerja kan otomatis kan kaget kayak gitu. Kaget. Habis kayak gitu udah lagi teriak lagi. Habis kayak itu ada yang lihat, ada yang ngikutin lagi. Wow, jadinya itu pada tempur, pada teriak nyampe gaduh banget. Satu gedung itu tadinya 1 orang ngeliat, tambah lagi, tiap ada orang lihat tambah lagi. Terus ada yang tahu lah, kemungkinan ada yang bisa kayak gitu ya, dipanggil di situ ya. Giliran pada gaduh di situ, banyak yang
kesurupan, terus di tempat lain pokoknya itu di lokasi itu tuh kesurupan, banyak yang kesurupan kayak gitu, pada teriak-teriak, pada wah wah wah, pada lari kayak gitu. Terus yang bisa pada ngomong gini, jangan ngeliat, jangan ngeliat. Maksudnya apa jangan ngeliat? Saya tak liatin aja. Kenapa nggak boleh dilihat, pikir saya. Kenapa nggak boleh dilihat? Udah jangan lihat, ntar ngikut, nggak usah dilihat. Kalau ada kesurupan nggak usah dilihat, katanya kayak gitu. Pokoknya itu gua aduh pada teriak wah wah, pokoknya aku itu di satu gedung itu kan ada 4 line itu kena semua, ada yang kena semua, pokoknya ada yang kena semua. Jangan dilihat. Jadinya kita pas situasi di situ tuh di stop, nggak jalan, di stop dulu ya. Compare apa di stop dulu, cutting, assembly, sewing di stop dulu, soalnya takut ada kejadian yang nggak diinginkan, jadinya mah takut kena mesin apa, jadinya di stop, soalnya banyak yang kesurupan kayak gitu ya. Tiap ada jadinya kita cuma ngelihat, tapi ada yang agak nggak ngelihat kayak gitu ya. Jadinya pas teriak-teriak wah kayak jangan dilihat lah. Pas pada diem kayak gitu, kita kan pada mojok gerombol kayak gitu kan, soalnya kan pada ketakutan mojok gerombol kayak gitu. Saya itu salfok salfok sama yang di finishing orang, kok di finishing, di itu di lasting kayaknya, lasting atau di finishing ya, lupa. Di finishing dia kan pakai narik itu kan pakai tenaga itu ya. Kok dia itu kayak orang silat ya, loh, itu orang ngapain, kok ada kesurupan kok kayak gitu, mikir. pengen ketawa, antara pengen ketawa, takut pengen ketawa, malah dia kayak orang silat naik ke sono, ntar salto lagi, habis salto terus kayak dia itu lagi perang kayak gitu, seolah-olah itu lagi perang kayak gitu. Pokoknya ada meja kayak gitu, melompat, terus ntar pokoknya kayak orang silat kayak gitu, ntar melompat salto, jadinya itu orang ngapain, orang mah pada ribut, takut kesurupan, itu mah malah sibuk sendiri pakai salto, pakai apa, malah silat. Itu maksudnya apa tuh orang? Jadi akunya kan nggak ngeh. Habis kejadian itu kan pada ribut, jadinya itu pabrik memutuskan untuk dipulangin ya, soalnya udah gaduh, udah ribut, udah kesurupan itu saking banyaknya, melebihi antaranya berapa persen ya, antaranya ya 75% ya, 75% itu pada kesurupan, jadinya takut ntar kalau kena semua kita dipulangin jadinya ya. Lah kalau dipulangin mah senang-senang aja ya kayak gitu. Jadinya pas berbincang-bincang apa, kita dipulangin, kita beresin kerjaan, terus kita pulang. Nah besoknya pas masuk kerja lagi ya sambil takut-takut gimana kayak gitu ya, biasa namanya mbok-mbok, namanya cewek kan bercerita, katanya kenapa kok banyak kesurupan. Iya itu yang apa katanya, yang di sono itu bangunan atau apa itu dibongkar, jadinya kemungkinan itu yang punya marah, katanya ngomong kayak gitu, katanya. Saya juga nggak tahu beneran, nggak tahu nggak ya, wallahu alam. Kayak gitu, itu kan ibaratnya dunia nggak nyata, dunia goib, jadinya nggak ya, percaya nggak percaya kayak gitu ya. Dibilang nggak percaya ya, nyatanya ada yang kesurupan, dibilang nggak percaya ya, dibilang percaya ya, nggak ngelihat apa itu setannya kayak gimana, kayak gitu intinya ya, kayak gitu ya. Habis ya pas berbincang-bincang kayak gitu, itu tuh mau dibangun apalagi, bangun pabrik lagi kayak gitu, jadinya yang punya tempat nggak terima, marah-marah, jadinya yang kena getahnya ya itu karyawannya kayak gitu ya. Terus
itu itu yang orang itu cowok itu kemarin itu ngapain kok pakai salto salto silat itu ngapain, oh itu dia itu lagi perang sama setan katanya. Oh berarti dia bisa ngelihat gitu. Iya bisa ngelihat, jadinya dia itu mengusir setan. Oh berarti orang kalau mengusir setan itu ada caranya tersendiri-sendiri, kemungkinannya mikir saya kayak gitu ya. Oh berarti dia dengan cara kayak kayak orang silat, pokoknya itu tak lihat itu pokoknya kayak orang capek banget kayak gitu, orang orang salto ntar ada meja dilompatin, pokoknya itu ya pokoknya tak lihatnya pokoknya itu apa ya, pokoknya itu ngeri lah, ngeri kalau ingat kayak gitu emang ngeri banget. Jadinya pas kejadian itu kitanya ya juga harus apa itu hati-hati, namanya pabrik ya apa ya, nggak tahu itu tadi asalnya dari mana, asalnya apa kan kita nggak tahu kayak gitu ya. Video yang bisa diambil ya udah cukup sekian, video yang diambil dari cerita saya ya. Namanya dimanapun kita berada kita ya harus ingat, kita kan nggak tahu ya antaranya yang nyata sama nggak nyata, yang goib apa nggak goib. Mereka bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat, takutnya tanpa sengaja kita melakukan kesalahan, jadinya mereka bisa marah kan, kita nggak tahu. Jadinya ya seenggaknya kita juga dimanapun berada kita juga harus hati-hati, namanya kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat kayak gitu ya. Seenggaknya kalau di tempat-tempat atau mau buang atau apa ya, permisi bahasa kita sendiri kayak gitu ya, amit-amit, bahasa Jawanya amit-amit, dan numpang kayak gitu, bahasa mana numpang pokoknya adalah teman saya numpang. Terus kita juga harus ingat jangan pikiran itu jangan kosong, jangan ngeblank, pokoknya ya intinya ya baca-baca sebisa kita gitu, jangan sampai kejadian yang tak diinginkan kayak kesurupan apa ya, jangan sampai kayak gitu ya. Intinya kita hati-hati, apalagi di pabrik itu kan tadinya nggak tahu ya asal pabrik itu berdirinya tadi apa, nggak tahu tadinya rawa atau kuburan atau bekas rawa atau bekas kuburan kan kita nggak tahu, tahunya kan udah jadi pabrik, kita bekerja di situ kayak gitu ya. Intinya mah dimanapun kita berada harus ya hati-hati kayak gitu. Ya harus ingat, harus berdoa, baca-baca sebisa kita, baca-baca menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kayak gitu ya. Udah cukup sekian itu video dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.